Langit mewartakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan kepada malam berikut. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita diajak untuk makin menyelami kehidupan kita, terutama salib-salib yang kita tanggung. Semoga segala kesulitan salib kehidupan kita menghantar pemurnian hidup kita kepada Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, dalam Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau hadir bagi kami yang percaya kepadamu. Semoga kami menjadi bentara-bentara Putra-Mu yang mengusahakan terwujudnya peradaban kasih. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat kedua Rasul Yohanes. Hai Ibu yang terpilih, aku sangat bersukacita bahwa separuh dari anak-anakmu kudapati hidup dalam kebenaran, yaitu sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Maka sekarang aku minta kepadamu, ya Ibu, agar kita saling mengasihi. Ini kutulis, bukan seolah-olah merupakan perintah baru bagimu, melainkan menurut perintah yang sudah ada pada kita sejak semula, yaitu supaya kita saling mengasihi. Dan kasih itu berarti bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan perintah itu ialah bahwa kalian harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kalian dengar sejak semula. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Mereka itulah penyesat dan anti-Kristus. Waspadalah, jangan sampai kalian kehilangan apa yang telah kami kerjakan. Tetapi berusahalah agar kalian mendapat ganjaranmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak setia pada ajaran Kristus, tetapi menyimpang daripadanya, dia tidak memiliki Allah. Barang siapa setia kepada ajaran itu, dia memiliki Bapa maupun Putra. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Singkapkanlah mataku,
supaya aku memandang keajaiban-keajaiban hukum-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Angkatlah mukamu, sebab penyelamat-Mu sudah mendekat. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-murid-Nya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu juga, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan." Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, barusan saya mengangkat leksionarium. Yang saya baca ini adalah bagian terakhir dari buku ini. Setelah nanti selesai kita akan ganti buku, ganti tahun. Artinya apa? Bahwa sebentar lagi kita akan menutup tahun liturgi. Dan di akhir-akhir tahun liturgi kita diajak untuk merenungkan tentang kesetiaan kita, tentang anak manusia yang akan datang, tentang zaman akhir, tentang pengadilan Allah dan sebagainya. Hari ini Yesus menyatakan kepada kita, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkan nyawanya. Nyawa itu dirumuskan dalam katekismus, dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, dirumuskan sebagai sesuatu yang membuat badan fisik hidup.
sesuatu yang membuat kita itu menjadi hidup, itulah nyawa. Sesuatu yang membuat kita ini bisa berpikir, bisa melihat, bisa merasakan sesuatu, bisa menangis, bisa bergembira, bisa sedih, bisa ke gereja, bisa ke pasar, bisa bekerja. Itulah nyawa. Nyawa adalah sesuatu yang membuat kita bisa memikirkan masa depan atau juga menyesali masa-masa yang lampau untuk membangun kehidupan ke depan. Pada waktu kecil dan ketika saya mudik, selalu menyaksikan ibu-ibu tua yang menggendong tenggok, yang isinya adalah polowijo, yang isinya adalah hasil dari ladang mereka, yang dibawa ke pasar. Ada ketela, ada kelapa, ada pisang, ada jagung, dan sebagainya. Dijual ke pasar untuk apa? Untuk membeli beras, untuk membeli telur, garam, sayur, tempe, gereh misalnya, atau juga embako. Kalau dulu ada barter, sekarang tidak ada, lalu harus dijual. Lalu untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dapat menunjang kehidupan, yang dapat menunjang nyawa kita itu menjadi langgeng atau tetap hidup, untuk nyambung nyawa supaya kita hidup. Maka orang-orang tersebut hanya bisa hidup jika bekerja keras. Kita bisa hidup terus kalau kita sungguh bekerja keras untuk kehidupan itu sendiri. Yesus tetap hidup sampai sekarang. Karena apa? Karena telah berjuang, karena telah membela kehidupan umat manusia yang terkena dosa asal itu. Karena dia telah mencucurkan darah serta air demi keselamatan umat manusia. Dia telah mengalami sengsara wafat untuk menyelamatkan kita. Nama Yesus tetap hidup sampai sekarang dan menghidupi, karena dia telah tidak menyayangkan nyawanya demi keselamatan semakin banyak orang. Maka mari kita jangan pernah lelah memberikan nyawa kita untuk kehidupan bersama, untuk tugas perutusan kita. Jangan sampai kehidupan kita tidak punya arti dalam kehidupan bersama, dalam keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, hidup menggereja dan menegara. Moga-moga kita makin setia kepada tugas perutusan kita untuk memberikan nyawa demi kehidupan bersama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.